Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurhadini. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Di video ini saya akan mereview buku Teknologi Pengajaran yang ditulis Dr. Nana Surjana dan Dr. Andrus Ahmad Rifai yang terdiri dari 8 bab dengan 162 halaman. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Sinar Baru Agensindo, Bandung. Nah, teman-teman mau tahu apa aja sih isi materi buku Teknologi Pengajaran ini? Yuk kita simak video selengkapnya. Karya Dr. Nana Surjana dan Dr. Andrus Ahmad Rifai. Pada bab 1, tinjauan historis lahirnya teknologi pengajaran. Bab ini menelusuri sejarah perkembangan teknologi pengajaran, dimulai dari metode-metode pengajaran kuno seperti metode kaum Sofi, Scarlett, dan lain-lain. Di bab 1 ini berfokus pada bagaimana metode-metode tersebut telah meletakkan dasar-dasar bagaimana perkembangan teknologi pengajaran modern. Bab ini juga membahas awal munculnya teknologi pengajaran sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Bab kedua, landasan teknologi pengajaran. Bab ini membahas landasan-landasan yang mendasari teknologi pengajaran, meliputi landasan filosofi, sosiologis, dan psikologis. Bagian ini menjelaskan dasar-dasar pemikiran dan prinsip-prinsip yang mendukung pengembangan dan penerapan teknologi pengajaran. Bab 3, ruang lingkup teknologi pengajaran. Bab ini mendefinisikan dan menjelaskan ruang lingkup teknologi pengajaran secara lebih rinci. Pembahasannya mencakup batasan dan pengertian teknologi, penjelasan serta kawasan-kawasan yang termasuk di dalamnya. Bab keempat, pengembangan teknologi pengajaran. Pada bab ini membahas perkembangan teknologi pengajaran, meliputi penggunaan berbagai alat bantu seperti alat bantu visual dan audiovisual, serta kontribusi ilmu pengetahuan dan perilaku dalam pendekatan sistem pengajaran. Bab 5, sumber belajar sebagai komponen sistem pengajaran. Bab ini berfokus pada sumber belajar sebagai komponen penting dalam sistem pengajaran. Pembahasannya mencakup kualifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan sumber belajar, serta cara memanfaatkan sumber belajar secara efektif. Bab ke-6, pendekatan sistem dalam teknologi pengajaran. Bab ini menjelaskan pendekatan sistem dalam teknologi pengajaran, mencakup model perkembangan sistem pengajaran dan contoh-contoh penerapannya dalam praktik. Bab 7, pengajaran individual. Bab ini membahas berbagai strategi dan teknologi yang mendukung pengajaran individual atau pembelajaran yang dipersonalisasi. Yang pertama ada pengajaran berprogram. Metode pengajaran yang memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan gaya belajar mereka sendiri. Yang kedua, pembelajaran berbasis komputer, penggunaan perangkat lunak edukatif, simulasi, dan tutorial untuk pengajaran individual. Yang ketiga, pembelajaran daring, penggunaan platform pembelajaran online untuk memberikan instruksi dan umpan balik individual. Bab 8, evaluasi pengajaran. Bab ini kemungkinan besar akan membahas berbagai metode untuk mengevaluasi efektivitas teknologi pengajaran. Yang pertama ada evaluasi terhadap proses pembelajaran, termasuk bagaimana teknologi digunakan dan bagaimana siswa berinteraksi dengan teknologi tersebut. Yang kedua, evaluasi hasil. Evaluasi terhadap hasil belajar siswa termasuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang teknologi pengajaran, mulai dari sejarah perkembangannya hingga penerapannya dalam praktik pembelajaran modern. Buku ini menggabungkan perspektif historis, teoritis, dan praktik untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang teknologi pengajaran.